Silakan dipresentasikan modul ajarnya 5 menit saja. Nggak usah Assalamualaikum banyak dibaca. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak yang diberikan. Saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya pilih, yaitu model PBL. Eh, Sekolah UPTD SD Negeri 97 Baru, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan tema Hidup Lapan dengan Berbagi. Subtemanya adalah zakat. Kelas 5, fase C. Alokasi waktu 3 kali 35 menit. Kompetensi awalnya Pak di sini adalah peserta didik mampu mengenal makna zakat, membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal, serta mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Profil pelajar Pancasilanya yang pertama bergotong royong dengan cara melatih peserta didik untuk saling membantu bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan kegiatan praktikum, diskusi maupun presentasi hasil kerja kelompok. Yang kedua adalah bernalar kritis dengan cara melatih peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan topik materi. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alaminnya di sini adalah beriman dan bertakwa dengan ketercapaian peserta didik menunjukkan sikap yang mencerminkan iman dan takwa dalam tindakan dan keputusan mereka. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia dengan ketercapaian peserta didik menunjukkan akhlak mulia dalam interaksi sosial dan dalam menghadapi berbagai situasi. Sarana dan prasarana di sini laptop, LCD, buku, dan video yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Kemudian targetnya adalah seluruh siswa kelas 5. Metode pembelajarannya yang saya pilih di sini adalah cooperative learning dan tanya jawab. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami makna zakat, membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal, dan juga peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, pemahaman bermakna. Pada materi ini, peserta didik akan belajar makna zakat sehingga akan menimbulkan rasa kesadaran untuk membayar zakat. Karena zakat merupakan sesuatu kewajiban yang harus segera ditunaikan atau segera dilaksanakan oleh setiap muslim jika hartanya telah mencapai nisabnya. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, maka barang siapa yang menunaikan zakat maka akan memperoleh ketenangan jiwa. Kemudian kegiatan pembelajaran, langkah-langkah persiapan. Yang pertama, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar, laptop, alat dan bahan ajar lainnya. Kemudian yang kedua, peserta didik menyiapkan buku pelajaran pendidikan agama Islam beserta dengan alat tulis. Kemudian urutan kegiatan pembelajarannya, eh, kegiatan pembuka atau kegiatan awal. Pertama, guru membuka pembelajaran dengan salam, menanyakan atau kabar dan mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian, ketua kelas diminta untuk memimpin membaca doa sebelum belajar. Kemudian, peserta didik diminta untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kemudian, peserta didik mendengarkan sedikit ulasan materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya atau yang biasa disebut dengan apersepsi. Dilanjutkan dengan mengadakan tes kemampuan serta membacakan tujuan daripada materi pembelajaran. Kemudian masuk ke dalam kegiatan inti, sintak 1 atau kegiatan pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Pertama, guru menayangkan video atau materi pembelajaran yang sesuai dengan yang relevan dengan materi. Yang kedua, peserta didik diminta mengamati video tersebut. Kemudian peserta didik dan guru melakukan tanya jawab. Kemudian peserta didik mencari tahu apa itu zakat, jenis zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, setelah menemukan makna zakat, jenis zakat, siapa saja yang berhak menerima zakat, maka peserta didik menuliskan hasil temuannya dalam buku tulis. Kemudian lanjut ke sintak atau kegiatan yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik.
yaitu guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan karakteristik siswa atau peserta didik. Kemudian guru memberikan atau membagikan LKPD kepada peserta didik. Selanjutnya peserta didik mempelajari atau mendiskusikan tentang LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Selanjutnya kegiatan ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Sintak keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian dilanjut dengan sintak kelima atau kegiatan kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya kegiatan penutup, yaitu guru melakukan refleksi dan membimbing peserta didik untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama, kemudian mengucapkan salam. Terima kasih, demikianlah secara singkat tentang materi presentasi materi modul ajar yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Ya. Terima kasih Pak Herman telah mempresentasikan. Sekarang pertanyaannya tadi materinya materi apa? Materi tentang zakat, Pak. Zakat. Terus pembelajarannya menggunakan pendekatan atau metode apa? Saya menggunakan metode PBL, Pak. PBL, Project Based Learning. Problem Basic Learning. Oke. Nah, sekarang yang saya tanyakan bagaimana Pak Herman mengajarkan berpikir kritis, karena kalau PBL mesti mengajarkan berpikir kritis gitu. Iya, jadi yang saya lakukan adalah dengan memancing siswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga menggugah atau membuka wawasan mereka, Pak, untuk berpikir bagaimana tentang menjawab pertanyaan yang saya berikan, begitu, Pak. Perbandingannya kalau yang tadi pelajaran bermakna itu bedanya dengan refleksi apa? Pembelajaran bermakna informasi tentang manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik setelah mempelajari materi yang telah disampaikan. Sedangkan refleksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tentang proses belajar mengajar yang telah dilakukan, baik ini oleh guru maupun peserta didik, Pak. Oke, ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang materi tadi dijadikan sebagai judul penelitian tindakan kelas, judulnya jadi gimana? Judul yang saya ambil begini, Pak. Mohon maaf, Pak Punten. Ya. Peningkatan keaktifan peserta didik melalui model pembelajaran problem based learning pada materi zakat di kelas 5 UPTD SDN 97 Baru tahun 2024. Benar. Jadi judul PTK itu harus lengkap. Nah, sekarang rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalahnya adalah bagaimana caranya supaya peserta didik bisa meningkat keaktifan belajarnya, terutama pada umumnya mata pelajaran pendidikan agama Islam, utamanya pada materi zakat. Begitu, Pak. Hmm. Ya, oke sekarang ini coba saya minta Pak Herman membaca Al-Quran, bentar, tak carikan. Nah ini, surat Hud ayat 61. Surat Hud ayat 61. Baik, Pak. Terima kasih Ya. banyak, Pak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إله غيره هو أنفقكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق Oke, الله العظيم.